Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Zelva Putri Erena, mahasiswa semester 5 Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi hasil penyuluhan mengenai pembuatan PGPR dan evaluasi dampak mengenai program Sekolah Lapang Bawang Merah dan Cabai. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi evaluasi penyuluhan. Evaluasi penyuluhan pertanian dilakukan guna memenuhi keinginan kita untuk mencari kebenaran suatu program penyuluhan yang berlangsung. Dari hasil evaluasi tersebut, kita akan memperoleh gambaran seberapa jauh tujuan penyuluhan pertanian tercapai. Dalam hal ini, seberapa jauh perubahan perilaku petani dalam melakukan usaha tani, mulai dari penyiapan sarana produksi hingga sasaran pemasarannya. Dengan demikian, evaluasi penyuluhan pertanian dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan penyuluhan pertanian dapat dicapai. Sedangkan tujuan evaluasi sendiri adalah untuk memperbaiki program atau kegiatan yang sedang berjalan maupun umpan balik untuk perbaikan program yang akan datang serta untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, evaluasi hasil penyuluhan dapat dilakukan saat berlangsungnya pelaksanaan penyuluhan. Tetapi, untuk evaluasi dampak baru dapat dilakukan setelah satu periode pelaksanaan penyuluhan dilakukan. Sebelumnya, kita melakukan evaluasi penyuluhan, kita harus melakukan persiapan penyuluhan terlebih dahulu. Persiapan penyuluhan dilakukan dengan menyusun LPM, sinopsis, serta media penyuluhan. Untuk topik kegiatan yang disesuaikan kebutuhan petani di sekitarnya. Di sini saya mengambil topik mengenai pembuatan PGPR dikarenakan di Kecamatan Ngadirojo sendiri petani mengusulkan topik tersebut. Saya akan membagikan layar mengenai LPM. Bentar. Nah, apakah dapat terlihat? Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai LPM. LPM adalah lembar persiapan penyuluh yang digunakan penyuluh untuk merencanakan penyuluhan yang akan dilakukan. Nah, untuk LPM yang saya buat berjudul pembuatan PGPR atau Plant Grow Promoting Rhizobacteria. Dengan tujuan petani mampu memahami cara pembuatan PGPR, petani mampu dan mau membuat PGPR, petani mau dan mampu mengaplikasikan PGPR. Selanjutnya metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi, dan demcar. Selanjutnya media yang digunakan yaitu PowerPoint dan benda nyata. Waktu yang saya gunakan dalam pelaksanaan penyuluhan yaitu 45 menit. Untuk tanggalnya menyesuaikan kondisi di lapangan. Selanjutnya untuk tempat yang saya gunakan untuk kegiatan penyuluhan nantinya yaitu di kelompok tani Ngesti Mulyo di Desa Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Dengan sasarannya yaitu petani dan kelompok tani. Alat bantu yang kita gunakan yaitu proyektor, laptop, dan ATK. Selanjutnya untuk uraian kegiatan dalam pelaksanaan pelaksanaan penyuluhan nantinya, yaitu kita awali dengan salam pembuka atau perkenalan. Selanjutnya menjelaskan tujuan penyuluhan yang akan dilaksanakan, melakukan ice breaking, dan melakukan pretest. Selanjutnya untuk isi yang akan kita sampaikan dalam proses penyuluhan, yaitu menyampaikan pengertian PGPR, menjelaskan manfaat PGPR, menjelaskan bahan yang digunakan dalam pembuatan PGPR, menjelaskan cara pembuatan PGPR, mempraktekkan cara pembuatan PGPR, serta menjelaskan cara pengaplikasian PGPR pada tanaman. Dan selanjutnya diakhiri dengan melakukan tanya jawab. Selanjutnya untuk pengakhir dari kegiatan penyuluhan tersebut, saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pesan dan kesan yang telah didapatkan setelah kegiatan penyuluhan tersebut. Setelah itu saya melakukan post test untuk mengukur seberapa banyak pengetahuan petani yang didapatkan setelah melakukan penyuluhan tersebut. Selanjutnya mengucapkan salam
selesai. Nah, selanjutnya akan dilakukan pembuatan sinopsis. Nah, untuk sinopsis sendiri, sinopsis adalah ringkasan materi yang digunakan oleh penyuluh sebelum dilakukan penyuluhan. Tujuannya untuk menghindari materi yang tidak tersampaikan secara selama proses penyuluhan tersebut. Nah, untuk sinopsis di sini, untuk bagian awal saya menjelaskan mengenai eh, definisi secara singkat mengenai PGPR. Selanjutnya untuk bagian utama, saya menjelaskan pengertian PGPR, manfaat PGPR, peran PGPR, cara pembuatan PGPR, alat dan bahan pembuatan PGPR, serta cara pengaplikasiannya untuk PGPR. Untuk bagian akhirnya, saya melakukan kesimpulan, memberi kesimpulan dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, untuk media penyuluhan yang saya gunakan, yaitu menggunakan PowerPoint dan nyata. Dan PowerPoint tersebut dapat dilihat di PowerPoint tersebut, saya menjelaskan arti dari PGPR, manfaat PGPR, lanjut eh, cara kerja PGPR, selanjutnya ada hasil pengamatan tanaman menggunakan PGPR, bahan-bahan pembuatan PGPR, cara pembuatan PGPR, serta pengaplikasiannya terhadap PGPR, dan hasil dari perlakuan yang menggunakan PGPR dan tidak menggunakan PGPR. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penyuluhan ini, saya melakukannya melakukan evaluasi hasil penyuluhan ini dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2004, 2024 di Poktan Karyo Busodo yang berada di Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Untuk penentuan sampel data, yaitu data primer, dilakukan dengan teknik pemberian kuesioner ke petani. Untuk penentuan sampel tersebut, saya menggunakan metode purposive sampling, yang dimana dalam pemilihan sampel tersebut didasarkan pada kinerja yang telah ditentukan secara subjektif. Dalam kegiatan evaluasi hasil ini, saya mengambil 20 sampel yaitu dari anggota aktif Poktan Karyo Wisodo yang mengikuti kegiatan penyuluhan yang saya lakukan. Selanjutnya, jenis data yang saya gunakan yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap individu maupun kelompok. Selanjutnya, untuk data yang saya gunakan yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber luar, yaitu informasi dari penyuluh ataupun ketua kelompok tani tersebut. Nah, selanjutnya, teknik evaluasi yang saya gunakan yaitu dengan cara menggunakan pretest dan post-test. Pretest dan post-test sendiri adalah dua jenis tes yang sering digunakan dalam evaluasi pembelajaran, pelatihan, atau evaluasi intervensi lainnya. Nah, untuk waktu pelaksanaannya, untuk pretest dilakukan sebelum dimulainya penyuluhan, dan untuk post-test dilakukan setelah penyuluhan selesai. Untuk tujuannya pretest yaitu mengukur pengetahuan awal dan mengidentifikasi kesenjangan. Selanjutnya, untuk tujuan dari post-test sendiri yaitu mengukur peningkatan pengetahuan, mengevaluasi evaluasi program. Selanjutnya, untuk fungsi pretest sendiri yaitu sebagai titik awal pembelajaran dasar perbandingan, sedangkan untuk fungsi post-test sendiri yaitu titik akhir pembelajaran atau bukti keberhasilan. Selanjutnya, untuk pretest dan post-test merupakan alat evaluasi yang sangat berguna untuk mengukur keberhasilan program. Nah, sebelum melanjutkan ini, saya akan menyampaikan mengenai kuesioner evaluasi hasil. Nah, di sini saya mengambil indikator tujuan penyuluhan dengan alat ukur yaitu kegiatan penyuluhan mengenai pembuatan PGPR merupakan kegiatan yang dibutuhkan. Selanjutnya indikator sarana dan prasarana serta kesesuaian materi. Lanjut mengetahui manfaat PGPR.
mengetahui bahan pembuatan PGPR, mengetahui proses pembuatan PGPR, mengetahui ciri PGPR yang berhasil dikembangkan atau dibuat, lanjut mengetahui cara pengaplikasian PGPR. Nah, untuk kuesioner post-test dan pretest sendiri, saya sudah membuat dengan hasil seperti ini. Dengan biodata responden yang saya tulis, yaitu nama, umur, nama pekan. Selanjutnya untuk keterangannya, saya hanya membuat dua pilihan, yaitu setuju dan tidak setuju, dikarenakan lebih memudahkan petani untuk menjawabnya. Di sini saya membuat pertanyaan sebanyak 10 soal. Nah, dari hasil kuesioner tersebut, dapat kita lihat bahwa dari 20 responden tersebut, untuk kategori umurnya, petani lebih banyak di umur rentan umur 61 hingga 70 tahun. Dan untuk petani yang berumur 30 hingga 40 tahun, diperoleh hanya satu petani saja. Selanjutnya untuk jenis kelamin petani yang saya gunakan sebagai responden, yaitu laki-laki berjumlah 16 orang dan perempuan sebanyak 4 orang. Selanjutnya, hasil evaluasi penyuluhan mengenai pembuatan PGPR di Desa Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo. Nah, di sini dapat dilihat ya atau hasil nilai evaluasi pretest dan posttest. Saya bacakan sampelnya, yaitu yang pertama Bapak Karjo memperoleh hasil pretest sebanyak 64 dan hasil akhir nilai posttestnya yaitu 79. Lanjut Bapak Teguh mendapatkan nilai pretest sebanyak 64 dan mendapatkan nilai posttest sebanyak 100. Dan Ibu Samingan pretestnya mendapatkan nilai 64 dan posttestnya mendapatkan nilai 57. Nah, dari data yang telah didapatkan tersebut, saya eh, menggunakan uji Wilcoxon untuk melakukan untuk melakukan untuk melakukan analisis tersebut. Nah, uji Wilcoxon sendiri eh, dapat kita analisis menggunakan SPSS. Nah, dari hasil analisis uji Wilcoxon tersebut dapat kita lihat bahwa hasil dari negatif rank berjumlah 2A. Hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya penurunan nilai setelah dilakukan pretest dan posttest. Untuk min rata-rata penurunan nilainya yaitu 9,75, sedangkan jumlah ranking negatifnya yaitu 19,50. Untuk positif ranknya sendiri berjumlah 16B. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa 16 petani mengalami peningkatan untuk min rata-ratanya meningkat sebesar 9,47. Sedangkan untuk jumlah rank positifnya sebesar 151,50. Untuk TIS-nya berjumlah 2C. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua petani mengalami kesamaan nilai pada saat pretest dan posttest. Selanjutnya, kita dapat melihat hasil tes statistika. Hasil dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai asymptotic to Taylor adalah 0,004. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil rata-rata pretest dan posttest atau ada pengaruh. Selanjutnya, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat adopsi pengetahuan responden sesuai. Petani memahami hal-hal yang disampaikan pada saat kegiatan penyuluhan, seperti cara pembuatan dan pengaplikasian PGPR. Selanjutnya, responden tertarik dan antusias dalam menerima materi penyuluhan mengenai pembuatan PGPR atau Plant Growth Promotion Rhizobacteria, dan responden memiliki keinginan untuk mencoba mempraktekkan pembuatan serta pengaplikasian PGPR. Nah, di sini saya akan melihatkan dokumentasi hasil kegiatan. Nah,
Di sini dapat dilihat di gambar ini yaitu proses pencetakan kuesioner. Selanjutnya di gambar selanjutnya eh, para petani sedang melakukan pretest sebelum saya melakukan penyuluhan. Nah, gambar selanjutnya ini ya adalah gambar setelah melakukan penyuluhan dan mempraktekkan hasilnya atau melakukan post test. Nah, dari evaluasi ini selanjutnya kita melakukan penyuluhan, evaluasi dampak dari kegiatan sekolah lapang tematik bawang merah dan cabai. Nah, dari pelaksanaan evaluasi dampak ini, saya melaksanakannya di tempatnya di Sekolah Lapang Tematik Kecamatan Ngadirojo pada tanggal 11 September 2024. Hal tersebut dilakukan karena ada beberapa peserta yang telah mengikuti sekolah lapang yang sama pada periode tahun sebelumnya. Nah, untuk penentuan sampel yang saya gunakan, yaitu menggunakan data primer sebagai data primer yaitu untuk teknik pemberian kuesioner langsung kepada petani. Lanjut untuk jenis data yang saya gunakan, yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer sendiri berasal dari wawancara, sedangkan data sekunder saya dapatkan melalui penyuluh yang mengisi kegiatan sekolah lapang tematik sebelumnya. Nah, teknik evaluasi yang saya gunakan yaitu teknik menggunakan evaluasi kuesioner. Nah, lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kisi-kisi untuk data kuesioner evaluasi dampak. Nah, di sini saya menggunakan model evaluasi CIPP. Nah, model evaluasi CIPP itu yaitu singkatan dari konteks evaluasi, input evaluasi, proses evaluasi, dan produk evaluasi. Jadi, CIPP merupakan metode evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai suatu sistem. Nah, untuk model evaluasi tersebut mulai dikembangkan oleh Daniel Stulapin pada tahun 1966. Nah, Stulapin tersebut mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukis yang artinya mendefinisikan dan menjelaskan untuk memfokuskan informasi yang diperoleh untuk para pengambil keputusan, sedangkan proses memperoleh artinya dengan memakai atau mengukur statistik untuk mengumpulkan dan mengorganisir lalu menganalisis informasi tersebut. Selanjutnya untuk proses penyediaan artinya mensintesiskan informasi sehingga akan melayani dengan baik kebutuhan evaluasi para pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini saya sudah membuat evaluasi CIPP dengan indikator konteksnya yaitu tujuan sekolah lapang tematik. Selanjutnya untuk indikator inputnya, karakteristik sasaran petani. Lanjut untuk indikator prosesnya yaitu tentang kesesuaian materi dan indikator produknya mengenai pengetahuan sistem budidaya bawang merah dan cabai, pengetahuan tingkat pendapatan, pengetahuan kendala dalam proses budidaya bawang merah dan cabai, pengetahuan mengenai seberapa besar motivasi yang didapatkan petani, lanjut untuk pengetahuan mengenai hama penyakit, dan sharing informasi mengenai eh, peng- kegiatan sekolah lapang yang telah dilakukan. Lanjut, sasaran tersebut mengetahui jarak tanam yang diberikan atau yang dianjurkan. Selanjutnya yang terakhir untuk pengetahuan petani mengenai budidaya yang berkelanjutan. Nah, untuk soal kuesioner evaluasi dampak dari sekolah lapang tersebut, saya mengambil biodata petani, yaitu nama,
alamat, umur, luas lahan, dan menggunakan dua jawaban yaitu ya atau tidak. Nah, dapat dilihat di sini untuk kuesioner evaluasi dampak tersebut, saya menggunakan 13 soal yang sudah dapat dilihat. Soal-soal tersebut mengambil unsur sikap pengetahuan dan keterampilan atau PSK. Nah, selanjutnya setelah melakukan pemberian kuesioner tersebut, dapat dilihat bahwa responden yang saya ambil untuk melakukan kuesioner tersebut yaitu 8 orang dengan umur yang berbeda-beda, yaitu berumur dengan memiliki kategori umur 30 hingga 60 tahun. Tapi untuk responden tersebut lebih banyak berumur 41 hingga 50 tahun. Sedangkan tingkat pendidikan responden yang saya ambil yaitu lebih banyak untuk pendidikan terakhirnya yaitu SMA. Sedangkan luas lahan responden yang banyak saya dapatkan yaitu kurang lebih 100 hingga 500 meter dengan persentase jumlahnya yaitu 87,5. Selanjutnya, tabulasi hasil kuesioner evaluasi dampak. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa tabulasi hasil konteksnya yaitu semua memiliki poin yang sama. Nah, untuk tabulasi hasil produknya ada perbedaan jumlah dari poin-poin tersebut. Nah, hasil evaluasi konteks tersebut dapat dilihat pada halaman ini. Pada hasil evaluasi konteks tersebut dapat dilihat bahwa Bapak Ibu sebelumnya pernah mengikuti kegiatan evaluasi sekolah lapang mengenai bawang merah dan cabai. Selanjutnya, Bapak Ibu memahami materi yang telah disampaikan pada sekolah lapang evaluasi dampak pada sekolah lapang sebelumnya yang untuk evaluasi dampak sekolah lapang ini kita melakukan evaluasinya pada periode sebelumnya, yaitu satu periode sebelumnya. Selanjutnya, hasil evaluasi produk dapat dilihat bahwa responden merasa kegiatan sekolah lapang tersebut bermanfaat dan meningkatkan pengetahuan responden setelah melakukan sekolah lapang tersebut. Selanjutnya, untuk hasil evaluasi produk dapat dilihat bahwa para Bapak Ibu di sini memiliki Bapak Ibu di sini memiliki eh, ingin mengubah cara praktik budidayanya setelah dilaksanakan sekolah lapang sebelumnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini setuju bahwa pendapatan meningkat setelah dilaksanakan sekolah lapang. Selanjutnya, Bapak Ibu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju bahwa ada kendala dalam proses budidaya setelah dilaksanakan sekolah lapang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu merasa termotivasi setelah dilaksanakan sekolah lapang. Selanjutnya, Bapak dan Ibu menerapkan jarak tanam yang sesuai anjuran pada saat eh, pelaksanaan sekolah lapang tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu responden mampu mengidentifikasi hama penyakit setelah dilaksanakan sekolah lapang. Tapi ada juga Bapak atau Ibu di sini yang masih tidak mampu mengidentifikasi hama atau penyakit setelah dilaksanakan sekolah lapang. Nah, selanjutnya responden tersebut yang
sudah menganggap dirinya mampu untuk menerapkan cara pengendalian hama penyakit yang telah disampaikan sebelumnya pada saat kegiatan sekolah lapang tematik. Nah, lanjut untuk pengalaman selama dilaksanakan sekolah lapang, Bapak Ibu responden akan apa ya, akan lebih sering bertukar informasi. Semisal saya belum mengetahui informasi mengenai budidaya tanaman cabai dan bawang karena saya tidak mengikuti kegiatan sekolah lapang. Nah, untuk Bapak atau Ibu yang mengikuti kegiatan sekolah lapang ini akan memberitahu yang apa untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya untuk yang pertanyaan terakhir, Bapak dan Ibu responden tetap melakukan kegiatan budidaya bawang merah dan cabai setelah dilaksanakan sekolah lapang. Nah, dari hasil evaluasi dampak sekolah lapang tanaman cabai dan bawang merah tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah lapang tematik telah dilakukan pada satu periode sebelumnya yang diadakan pada sekolah lapang tahun 2024. Nah, untuk satu periode sebelumnya yang saya maksud yaitu sekolah lapang tematik yang dilaksanakan pada tahun 2023. Selanjutnya, tingkat adopsi pengetahuan responden sesuai yaitu petani memahami hal-hal yang disampaikan pada saat kegiatan sekolah lapang seperti cara budidaya. eh, Selanjutnya, responden tertarik dan antusias dalam penerimaan materi sekolah lapang tematik tersebut. Dan yang terakhir, responden memiliki keinginan untuk mencoba dan mempraktekkan mengenai budidaya tanaman cabai dan bawang merah di lahannya milik sendiri. Nah, di sini saya akan melampirkan hasil dokumentasi hasil kegiatan evaluasi sekolah lapang. Di sini saya dibantu oleh penyuluh saya untuk melakukan proses evaluasi dampak dari sekolah lapang ini. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang sulit dimengerti dan ataupun kata-kata yang sulit dipahami. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.